Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan beragam informasi dari Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Medan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata Kamboja mengundang dan menawarkan wisata ramah Muslim bagi wisatawan yang berkunjung ke negaranya. Kamboja juga memiliki potensi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Kerajaan Kamboja, Kato Muhammad Nosri, saat menggelar Cambodia Tourism Roadshow dengan tema Visit Cambodia, Next Safe, Warm, Clean and Green Tourism Destination, New Exciting Experience and Taste yang berlangsung di City Hall Hotel Rabu kemarin. Salah satu yang ditawarkan yakni wisata halal, di mana saat ini Kamboja memiliki sebanyak 1 juta warga muslim serta beberapa restoran halal, masjid, musola komunitas muslim maupun lokasi tertentu yang bisa dikunjungi. Selain menawarkan wisata ramah muslim, Kamboja juga memiliki potensi wisata menarik seperti Angkor Wat, hutan di Modul Kiri, Museum Tuol Sleng, Sungai Mekong, dan masih banyak wisata lainnya. Keamanan bagi wisatawan juga sangat terjamin karena pemerintah Kamboja mendukung perdamaian sehingga siapa saja dapat berkunjung ke Kamboja. Medan is the fourth largest city in Indonesia after Jakarta, Bandung, Surabaya, with totally 40 agent tourism and 200 agent who are active and mostly doing business with tourism and domestic outbound. Inbound here is very increased. Yes. And Medan is potentially a market for our launch Muslim-friendly tourism from Sumatra. And a good air connectivity, you can travel Medan to Phnom Penh by through the Phnom Penh, Singapore, Phnom Penh, Bangkok, Phnom Penh, Kuala Lumpur to Medan. Meski masih dalam situasi pandemi COVID-19, bagi wisatawan kini bisa berkunjung ke Kamboja tanpa perlu melakukan tes PCR maupun karantina. Namun dengan syarat wisatawan sudah mendapatkan vaksin COVID-19 kedua hingga booster. Bagi anggota ASEAN, Kamboja menawarkan bebas visa, sedangkan di luar anggota ASEAN hanya memerlukan visa kedatangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamidal Jauzar, TV One mengabarkan. Dan Rem 022 Pantai Timur membuka secara resmi Piala Kasat Liga Santri PSSI Kodim 0208 Asahan di lapangan Stadion Mutiara Kisaran, Sumatera Utara, Senin siang. Kodim 0208 Asahan juga menggelar donor darah, pesparia, dan bakti sosial dalam rangka HUT ke-72 Kodam 1 Bukit Barisan. Dan Rem 022 Pantai Timur, Kolonel Infanteri Lukman Arif melakukan kick-off sebagai tanda pertandingan Piala Kasat Liga Santri PSSI 2022 Kodim 0208 Asahan. Liga Santri digelar di lapangan bola Stadion Mutiara Kisaran, Asahan, yang dihadiri Dandim 0208 Asahan, Bupati Asahan, dan Forkopimda Kabupaten Asahan, Batubara, dan Tanjung Balai. Kolonel Infanteri Lukman Arif mengatakan Liga Santri PSSI Piala Kasat digelar secara serentak di seluruh kodim di Indonesia. Di Kabupaten Asahan terdapat sebanyak 6 sekolah pesantren yang akan bertanding. Setelah menang, nantinya akan mengikuti seleksi di Kodam dan akan dikirim menjadi perwakilan di tingkat nasional pada Oktober mendatang. Bupati Asahan Surya mengapresiasi kegiatan Liga Santri dengan harapan dapat menciptakan atlet pesepak bola yang handal dapat mengharumkan nama Indonesia. Sebenarnya kegiatan ini dilakukan serentak seluruh Indonesia, di seluruh wilayah, di seluruh kodim mengadakan kompetisi, sama-sama mereka bertanding ya. Nah, setelah itu apabila mereka lolos, mereka akan dilanjutkan ke tingkat provinsi. Dan di provinsi nanti akan dilaksanakan pertandingan. Nanti yang terbaik dari provinsi akan mewakili untuk diberangkatkan ke tingkat nasional. Dan rencana final akan dilaksanakan di Jakarta. Di mana event seperti ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan prestasi olahraga tingkat daerah maupun nasional, terutama sepak bola, di mana sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat. Tak hanya itu, dalam rangka HUT ke-72 Kodam 1 Bukit Barisan, Kodim 0208 Asahan menggelar donor darah yang diikuti 300 lebih pendonor. Selain donor darah, diberiakan juga dengan Vesparia bersama ratusan Asahan skuter bersatu dan pelaksanaan bakti sosial penyerahan bantuan sembako kepada warga. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan.
Pondok Pesantren Sekolah Dasar Raudatul Hasanah Aceh Tenggara melaksanakan wisuda Hafiz Al-Quran alumni pertama tahun ajaran 2022. Sebanyak 25 Hafiz Al-Quran yang diwisuda semuanya sudah bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Pondok Pesantren Raudatul Hasanah Aceh Tenggara kembali melaksanakan wisuda Sekolah Dasar Hafiz Quran alumni pertama tahun ajaran 2021-2022. Pada Kamis 16 Juni 2022 di Gedung Serbaguna, Pesantren Raudatul Hasanah Aceh Tenggara. Dengan jumlah 25 tahfiz Al-Quran yang diwisudakan, semuanya telah menghafal 30 juz Al-Quran. Ponpes Raudatul Hasanah Aceh Tenggara merupakan sebuah lembaga pendidikan menghafal Al-Quran yang dibentuk sejak 2003 lalu. Hingga kini Ponpes Raudatul Hasanah Aceh Tenggara telah memiliki 400 orang santri dengan jumlah tenaga pengajar ustadz dan ustazah 40 orang. Dari ke-25 orang santri yang diwisudakan terdiri dari 10 orang santriwati dan 15 orang santriwan. Dalam acara wisuda tersebut, para santri diberi kesempatan untuk mencuci kaki orang tuanya sebagai bentuk ucapan terima kasih dan rasa syukur atas dukungan dan bimbingan. Pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Hasanah, Tengku Ali Hasimi mengatakan pihaknya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Aceh Tenggara melalui Dinas Pendidikan Dayah yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dan bantuan fisik maupun non-fisik, serta berkat dukungan penuh Pemkab selama ini atas kemajuan yang sangat menggembirakan mendapat respon positif dari masyarakat. Alumni yang pertama, SD Hafiz Quran di Pangkemadan, yang sudah selesai habis 30 juz, yaitu kelas 5 dan kelas 6, sebanyak 25 orang. Di antaranya 10 perempuan dan 15 laki-laki. Tahun didirikan pesantren ini yaitu semenjak tahun 2003, pesantren dan SD Hafiz Quran kami dirikan semenjak tahun 2016. Orang tua dengan anak itu supaya berkah Al-Quran yang telah dihafal oleh anaknya. Jadi anak ini mencuci kaki ibunya itu supaya mengucapkan terima kasih bahwa anak itu tetap sayang kepada ibunya kandung sendiri. SOT dari Aceh Tenggara, Lantra TV One mengabarkan. Majelis Budayana Indonesia Sumatera Utara dan Yayasan Surya Kebenaran Internasional menyalurkan dukungan alat pengganti kaki dan tangan palsu kaum difabel dari berbagai daerah. Diharapkan kaum disabilitas dapat mandiri dalam kehidupannya sehari-hari. Puluhan kaum difabel datang dengan kursi roda dan tongkat antusias melakukan pengukuran dan pemasangan kaki tangan pengganti atau palsu di Vihara Cetia Mahakaruna Jalan Metal dan di Jalan Lobak, Kota Medan. Mereka tak lemah, bahkan mereka saling memotivasi bertegur sapa sesama kaum difabel. Antusiasme warga disabilitas terlihat dari kesungguhan mereka untuk datang berkumpul bersilaturahmi dengan kaum disabilitas lainnya, bercanda tawa untuk mendapat bantuan dari para relawan kemanusiaan. Majelis Budayana Indonesia Sumatera Utara dan Yayasan Surya Kebenaran Internasional berharap dalam kegiatan ini dapat meringankan sedikit beban hidup kaum difabel, khususnya dalam beraktivitas sehari-hari. Aksi bantuan sosial ini, relawan melakukan pengukuran kaki tangan palsu 50 orang dan pemasangan kaki palsu 17 orang. Pengurus Majelis Budayana Indonesia Sumatera Utara mengatakan, berbagai aksi dilakukan untuk memberi warga kurang mampu dan diharapkan terdapat berikasi dan membangun kejiwaan kaum disabilitas, di mana memberikan peluang mandiri kaum disabilitas ke depannya. Harapannya ini kita ada rasa peduli kasih, satu, bagaimana membangun kejiwaan dari peserta disabilitas. Nah, tentunya harapan kita juga satu, supaya ini bisa mendukung mereka ini lebih mandiri. Karena kita tahu kesehariannya itu ya kalau yang cacat kaki itu mungkin ya ketergantungan kepada siapapun yang dalam aktivitas. Nah, inilah harapan kita, semoga ini bisa bermanfaat dan dapat mendukung kehidupan mereka yang lebih baik dalam perkembangan mencari nafkah atau bertanggung jawab di dalam keluarga. Acara ini dihadiri warga kaum difabel dari berbagai daerah di Sumatera Utara dan provinsi lainnya, serta tanpa membedakan suku dan agama. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Sambut ulang tahun Bayangkara ke-76 Senin lalu, Yayasan Surya Kebenaran Internasional bersama Direktorat Polisi Perairan dan Udara Sumatera Utara serta Dinas Kesehatan Kota Medan gelar vaksinasi dan pembagian makanan tambahan untuk anak di daerah kawasan pesisir Pantai Belawan, Kota Medan. Kegiatan yang menyentuh masyarakat kurang mampu dan warga pesisir Pantai Belawan, Kota Medan digelar di SD Negeri 068009 dan Posyandu Kampung Nelayan Seberang, Kota Medan.
Masyarakat Kota Medan sangat antusias menyambut kegiatan yang diselenggarakan Yayasan Surya Kebenaran Internasional dan Direktorat Polisi Perairan dan Udara Sumatera Utara serta Dinas Kesehatan Kota Medan. Kegiatan ini dihadiri Koordinator Aksi Kemanusiaan, Dr. Anita, Kepala Satuan Patroli Direktorat Polisi Perairan dan Udara Sumatera Utara AKBP Imam, Kasubdit Gakum, Kompol Peggy Silaban, Dr. Rugun Helena Nainggolan, serta panitia lainnya. Pemberian makanan tambahan merupakan salah satu komponen penting usaha perbaikan gizi keluarga dan program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan stunting di tengah pandemi. Masih banyak balita dan anak-anak yang mengalami kurang gizi bahkan gizi buruk. Anak usia 0 hingga 13 tahun merupakan usia di mana seorang anak akan mengalami tumbuh kembang dan aktivitas yang pesat, kebutuhan zat gizi akan meningkat. Pemberian makanan tambahan berupa 1.000 paket untuk anak-anak kawasan pesisir Pantai Belawan, Kota Medan, yang berisi paket susu, kacang hijau, vitamin, dan telur. Dalam pelaksanaan imunisasi, panitia pun memberikan susu untuk bayi dan ibu hamil. Menurut Koordinator Kemanusiaan, Dr. Anita, bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian untuk pencegahan stunting, serta memberi makanan tambahan anak dan imunisasi bagi anak pesisir Pantai Belawan. Dan diharapkan gizi pertumbuhan anak-anak dapat bertambah, serta anak-anak yang menderita stunting dapat didata. Yayasan Surya Kebenaran Internasional bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan serta Pol Laut Belawan. Kami hadir di Pulau Sicanang memberikan bantuan sosial berupa susu dan makanan tambahan khusus untuk bayi 0 sampai 5 tahun dan ibu hamil. Kami juga memberikan perlengkapan alat mandi seperti sabun. Kami percaya dengan kami turun, tangan-tangan yang lain akan ikut bersama-sama, masyarakat ikut terpanggil untuk menjaga kesehatan dan menjaga kesehatan khususnya kebersihan dan makanan. Bakti sosial ini digelar sebagai bentuk perayaan ulang tahun Bayangkara ke-76 dan kepedulian Yayasan Surya Kebenaran Internasional terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak dalam pencegahan stunting, khususnya di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kota Palembang ke-1339 tahun. Bertempat di gedung DPRD Kota Palembang, Jalan Gubernur Haji Bastari, pada Jumat 17 Juni, digelar rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kota Palembang ke-1339. Rapat paripurna dengan tema Palembang Sehat Ekonomi Bangkit untuk Palembang Emas Darussalam tahun 2023 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin dengan dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wali Kota Palembang Harno Joyo. Dalam rapat paripurna istimewa, Harno Joyo berharap dengan tema tersebut di tengah dunia yang sedang mengalami perubahan, Kota Palembang bangkit dengan karakter berani berinovasi. Sementara Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sangat mengapresiasi pesatnya kemajuan Kota Palembang dari berbagai sektor, hingga Palembang menjadi barometer kemajuan di Sumatera Selatan. Mengucapkan selamat ulang tahun 1339 dari Kota Palembang, di mana kota ini adalah kota tertua, mungkin di Indonesia tertua. Artinya disinilah terlihat bahwa kota ini tidak hanya mewarisi kesatriaannya para pemimpin-pemimpin kerajaan Sriwijaya, bukan hanya mewarisi sportivitas, tapi juga mewarisi kepeduliannya terhadap warga. Alhamdulillah, sekarang ini pembangunan Kota Palembang sudah terlihat kembali. Harapan kita pemulihan ekonomi nasional, terkhusus Kota Palembang ini semakin membaik dengan akan diadakannya event-event besar di Kota Palembang. Stabilitas di Kota Palembang ini luar biasa stabil karena ada 3 indikator capaian. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 3,17% saya ingat. Sebelumnya tahun 2020 mengalami kontraksi 0,25. Dan yang kedua, karena ada capaian pada stabilitas inflasi sehingga tidak membuat masyarakat bergejolak dan lain sebagainya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Sarjana Hukum, Ketua DPRD Kabupaten Batubara, mengucapkan selamat menjalankan ibadah haji tahun 1443 Hijriah kepada seluruh calon jemaah haji. Semoga perjalanan suci ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ratusan pekerja imigran Indonesia atau PMI mendapat kelulusan dari Indo Global Training Center dan motivasi mental health dari International Business Association di Singapura. Pekerja migran yang berada di Singapura mendapat kelulusan dari Indo Global Training dan International Business Association di Singapura. Pekerja migran ini terus belajar sambil bekerja menjadi murid di pusat pelatihan di Singapura. Mereka mendapat pendidikan selama 3 bulan dengan berbagai keterampilan seperti belajar bahasa Inggris, komputer, fotografi, serta keahlian lainnya. Selain itu, pekerja migran Indonesia di Singapura mendapatkan perhatian dan dorongan semangat dari International Business Association atau IBA dengan menggandeng salah satu nominasi top 10 Putri Indonesia tahun 2022 dan beberapa Miss Malaysia dan Singapura. Finalis Putri Indonesia asal Sumatera Barat yang juga founder advokasi bagi perempuan, Erviera Lovienta, memberikan motivasi dan semangat serta dukungan kepada pekerja migran. Erviera mengajak para PMI untuk terus semangat dan menggapai harapan dan cita-cita, tentunya dengan bekerja tanpa berhenti belajar seperti yang dilakukan saat ini. Untuk para pekerja migran Indonesia, semangat terus. Saya senang sekali berada di sini pada hari ini untuk graduation dari Indo Global Training Center. Saya diundang oleh IBA untuk memberikan motivasi. Kita juga akan membahas tentang mental freedom. Jadi bukan hanya skillnya yang naik kelas, tapi juga cara berpikirnya yang naik kelas. Nah, hari ini senang banget karena tadi sudah melihat kakak-kakak di sini, kakak yang sangat bersemangat, yang sangat mau mengupgrade skillnya. Jadi kita semua jangan mau ketinggalan ya untuk selalu mengupgrade skill. Jadi selama masa pandemi ini, Ibu Ketua tetap rajin dan gigih untuk membawa tim IBA untuk berkeliling ke berbagai negara. Dan di setiap negara, Ibu Sansan selalu menyempatkan diri untuk menemui dan bersilaturahmi dengan para PMI dan juga mendengar keluh kesah mereka dan juga memotivasi mereka. Dan dari situ kita merasa bahwa kali ini kita harus membawa dan mengangkat isu mental health karena dapat mengurangi depresi mereka dan juga memberikan motivasi kepada mereka. Dan juga sebelumnya kita juga sudah memberikan edukasi mengenai literasi keuangan dan juga bahasa. Dan tahun ini kita akan menjajaki 25 negara dan dari situ kita berharap semoga kita dapat bisa membantu para PMI di berbagai negara. IBA berharap melalui penyuluhan kelas mental health dan training center ini dapat menambah rasa percaya diri para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Perkuat fungsi Ninik Mama dalam tampuk adat di Minangkabau, Sumatera Barat melalui restoratif justice. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa beserta istri diberi gelar Sako Adat Minangkabau. Diawali dengan pidato pasambahan dari sejumlah datuk dan penghulu adat serta Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAAM. Gelar pun diberikan ditandai dengan pemasangan simbol-simbol kebesaran adat dan alam Minangkabau serta pembacaan surat keputusan Tampuak Tangkai Alam Minangkabau. Memberikan gelar kehormatan adat Tuanku Bandaro Alam Sati kepada Bapak Irjen Pol Teddy Minahasa Putra SH, SIK, MH dan gelar kehormatan adat Putih Sibadayu Alam kepada Ibu Merti Kusdahayanti. Pemasangan salwa atau tutup kepala dilakukan oleh Ketua LKAAM Sumatera Barat Haji Fauzi Bahar, Datuk dan Sati. Mungkin terkait dengan gelar kebesaran beliau tadi yang disampaikan tadi bahwasanya beliau kita anugerahkan sebagai memangku gelar Tuanku Bandaro Alam Sati, yang mana Tuanku inilah merupakan gelar terhormat bangsawan-bangsawan, raja-raja yang kita hormati. Mudah-mudahan beliau memegang marwah itu. Dan Bandaro inilah merupakan kumpulan daripada kebijakan-kebijakan alam sesuai dengan berbaur dengan alam. Dan Sati mempunyai karomah yang mempunyai dilindungi oleh Allah SWT. Gelar adat yang diberikan kepada Jenderal Bintang 2 ini adalah Tuanku Bandaro Alam Sati. Amanah ini pasti akan saya jaga dan akan saya patri dalam diri saya, termasuk juga dalam perkataan, perilaku dan tindak tanduk saya untuk tidak mempermalukan adat alam Minangkabau. Alias 4 hal yang dilakukan Teddy Minahasa sehingga diberi gelar Sako Adat. Pertama, Teddy telah memperkuat fungsi Ninik Mama dalam adat dengan menjalankan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang restoratif justice di Sumatera Barat. Beliau mengatakan bahwa saya dianggap berjasa untuk bangsa Minangkabau. Jasa yang pertama menurut beliau adalah saya mampu menyukseskan program vaksinasi.
Yang kedua adalah saya menggerakkan atau menghidupkan kembali adat Minangkabau untuk diberikan ruang dalam proses penyelesaian kasus non-vokasi. Dan yang ketiga, masalah NII kemarin, itu semua adalah anak kemenakan kita yang kita tidak boleh perlakukan secara langsung pada penegakan hukum, tetapi saya lakukan human touching, saya lakukan upaya-upaya persuasif, edukatif, saya rangkul mereka, saya kembalikan kepada jalan yang benar. Dan yang terakhir kemarin, masalah pengungkapan sabu 41,4 kg. Kalau 1 gramnya saja diasumsikan dikonsumsi oleh 10 orang, maka tadi para ninik mama, gundokan buang, tokoh-tokoh yang hadir mengatakan berarti saya telah menyelamatkan 414.000 generasi atau anak kemenakan dari Minangkabau. Usai mengikuti rangkaian penyerahan gelar Tuanku Bandaru Alam Sati, para penghulu Ninik Mama, Datuk dan Bundo Kanduang melakukan makan bajamba atau makan bersama di Rumah Gadang Nagari Pariangan. Dari Pariangan, Tanah Datar, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Suzhou Construction Machinery Group atau XCMG mengadakan pameran dan malam apresiasi bagi customer. Bersama distributor resminya PT Gaya Makmur Traktor, XCMG mengapresiasi kepada customer setia dan memperkenalkan produk dari XCMG. Berlangsung sejak sore di Pelataran Regal International Convention Kota Medan, pameran XCMG menampilkan produk-produk alat berat terlengkap yang merupakan perusahaan terbesar di Cina dan nomor 3 di dunia. Diadakannya acara ini agar produk XCMG semakin dikenal masyarakat luas khususnya Kota Medan. Tak hanya itu, produk XCMG jauh unggul dan lebih murah dibandingkan produk dari Amerika hingga Jepang. Hal itu tentunya membuat pengeluaran untuk pembangunan lebih hemat. Selain pameran, malam apresiasi juga dilakukan sebagai bentuk terima kasih terhadap customer di Kota Medan, terutama di perkebunan dan konstruksi jalan. Ma Zongyi selaku Director Asia Pacific XCMG mengatakan, XCMG sudah berdiri 80 tahun dan masuk di Indonesia 30 tahun. Selain itu, XCMG juga sudah bekerja sama dengan distributor besar di Indonesia, salah satunya PT Gaya Makmur Traktor. Joko, salah satu peserta undangan, mengaku senang dapat mengenal produk-produk dari XCMG. Yang pertama, kita kan mau mengenali produknya alat berat dari XCMG ini, ya kan? Kebetulan kami bekerja di dunia perkebunan. Dunia perkebunan juga punya alat berat. Ya, kami harap dengan produk-produk alat berat yang ditawarkan ini mungkin cocok untuk diaplikasikan di kebun yang kita kerja. Ya, mudah-mudahan kalau kami di kebun, infrastruktur ya, terutama jalan, ya, itu sangat aset pertama lah untuk demi kelancaran produksi kita. Perlu diketahui, XCMG kini sudah membuka company group di Indonesia dengan nama XCMG Group Indonesia. Hal ini bentuk kontribusi market di Indonesia agar distributor semakin berkembang. XCMG memiliki produk paling unggul di bidangnya, mulai dari ekskavator, truck crane, tower crane, all-terrain crane, road machinery product, wheel loader, concrete machinery, dan beberapa produk lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Nasi Padang menjadi primadona di kalangan masyarakat Aceh Tenggara yang banyak menyajikan 30 jenis lauk pauk. Di antaranya ikan bakar, rendang Padang, dan ayam pop yang banyak diminati konsumen karena cita rasanya yang sangat lezat. Sesuai dengan namanya, nasi Padang merupakan kuliner khas Kota Padang, Sumatera Barat. Dan tentu, nasi Padang tak ditemukan di kota asalnya karena penjual nasi Padang hanya disebut sebagai restoran biasa. Menjadi kesukaan banyak orang, nasi Padang seolah punya daya tarik tersendiri yang membuatnya sangat digemari. Cita rasa yang lezat dan enak dan kaya akan rempah menjadi alasan pertama nasi Padang menjadi primadona banyak orang. Salah satu alasan mengapa nasi Padang sangat disukai adalah karena banyaknya pilihan lauk pauk yang dimiliki nasi Padang. Terdapat banyak sekali variasi, mulai dari rendang, dendeng, ayam pop, gulai, balado, sambal lado ijo, ayam bakar, ayam sayur, dan masih banyak lainnya. Seperti salah satunya restoran Nasi Padang Raya yang telah berdiri sejak 2022 di Kota Kutacane, Pasar Belakang, Kecamatan Babu Salam, Aceh Tenggara, yang menawarkan berbagai menu masakan yang tak kurang 30 lauk pauk ditawarkan di rumah makan ini. Rumah makan Padang Raya ini buka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Jadi rumah makan ini
termasuk rumah makan favorit kami. Jadi setiap hari memang kami langganan sama rumah makan ini. Jadi yang unik di rumah makan ini ya, termasuk hidangan dan ketika kami pesan tidak lama prosesnya, tidak menunggu. Bahkan dalam seharinya, rumah makan ini dapat mencapai omset hingga 10 juta rupiah. Setiap hari ramai pembeli ini Bang? Alhamdulillah setiap hari ramai terus karena kita menjual harganya yang cocok untuk pembeli. Kata artinya harganya sangat terjangkau. Variasi, ada yang 10.000, ada yang 30.000, bahkan sayur-sayur masaknya pun kita jual di bawah 10.000. Semuanya ada 30 jenis masakan. 30 jenis itu pun mungkin kedepannya akan ditambah lagi, masih banyak yang belum. Ya, itulah. Dari Aceh Tenggara, Lantra TV One mengabarkan. Untuk mempercepat dan mencapai target zero stunting tahun 2023, Wakil Wali Kota Palembang melantik Forum Komunikasi Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan. Anak-anak yang menderita stunting menjadi perhatian khusus hingga kini. Seperti di Kota Palembang, terdapat 1.000 anak yang menderita stunting. Membuat Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Palembang, melantik Forum Komunikasi Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan di Aula Kantor Kecamatan Seberang Ulu 2. Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari kecamatan, kelurahan, KUA, penggerak PKK, hingga puskesmas akan bekerja tidak hanya untuk mengurangi penderita stunting yang ada, namun juga pencegahan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pasangan muda. Dengan dilantiknya tim ini, Fitrianti Agustinda optimis penanggulangan stunting di Kota Palembang akan dapat terselesaikan dengan target zero stunting pada tahun 2023. Saya sangat optimis dengan adanya pelantikan forum ini, penanggulangan stunting akan segera selesai di Kota Palembang, khususnya target kita di tahun 2023 zero stunting. Kalau jumlah penderita stunting? Kalau untuk secara keseluruhan ada 1.000 ya, tapi kalau untuk secara kecamatan seperti kecamatan SU2 ini ada 100 ya. Tapi kami sangat yakin sekali karena sudah dibentuk forum percepatan, maka dengan adanya forum percepatan ini, angka stunting yang kita miliki betul-betul akan betul-betul nantinya zero stunting ya. Saya sangat yakin dan optimis. Karena untuk penanggulangan stunting itu sebenarnya berawal dari rumah juga ya. Bukan hanya karena warga miskin saja, tapi bagaimana pasangan suami istri ini betul-betul bisa merawat dan juga membesarkan anaknya dengan baik ya. Dan ini memiliki bukan hanya ditanggung jawabin pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama supaya memastikan tidak ada lagi anak-anak stunting Kota Palembang. Wakil Wali Kota Palembang menambahkan stunting sendiri bukan hanya karena kondisi perekonomian keluarga, namun bagaimana orang tua merawat dan membesarkan anaknya dengan baik. Kedepan seluruh kecamatan di Kota Palembang akan dibentuk tim percepatan penurunan stunting. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandako Patra TV One mengabarkan. Sekretaris Daerah Kota Palembang membuka lomba bernyanyi dalam rangka memperingati dan memeriahkan HUT Kota Palembang ke-1339 di Kelurahan 36 Ilir, Gandus. Untuk memeriahkan ulang tahun Kota Palembang ke-1339 tahun 2022, Forum RT dan Forum Warga Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus menggelar lomba bernyanyi yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Palembang di kantor Kelurahan 36 Ilir. Inisiatif yang dilakukan oleh Camat dan Lurah untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Palembang ini diapresiasi Sekretaris Daerah Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT Kota Palembang ke-1339 ini akan menjadi bahan evaluasi sehingga pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan menjadi lebih baik ke depannya. Kecamatan Gandus hari penyerahan hadiah lomba dalam rangka peringatan. Saya memberikan satu atensi dan apresiasi atas prakarsa dari Kecamatan Gandus bersama Lurah 36 Ilir serta lurah-lurah yang lainnya. Semoga ini akan menjadi inspirasi dan Palembang sebagai salah satu kota tertua di Indonesia. Sehingga masyarakat juga tahu, oh ternyata Palembang sudah berusia demikian. Dan ini akan menjadi bahan evaluasi dan pelaksanaan pembangunan maupun pemerintahan ke depan agar lebih baik lagi.
Selain lomba bernyanyi untuk memeriahkan HUT Palembang ke-1339, juga digelar rapat istimewa di DPRD Kota Palembang, ramah tamah, dan bazar UMKM di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Ribuan warga suku Pakpak Marga Banurea menggelar ritual adat mendeger uruk di lapangan Kasea Banurea, Kota Salak, Kabupaten Pakpak Barat. Ritual ini untuk menghormati para leluhur suku Pakpak keturunan Marga Banurea, Boru, Bere, dan Empu Bere. Beginilah suasana di lapangan Kasea Banurea, Kota Salak, Kabupaten Pakpak Barat yang diramaikan warga yang memakai baju adat suku Pakpak keturunan Marga Banurea sedunia. Mereka berkumpul di lapangan ini untuk melakukan ritual mendeger uruk yang jarang sekali dilakukan saat ini. Mendeger uruk artinya adalah menaklukkan gunung. Sebelum ritual ini dilakukan, Ketua Adat Suku Pakpak Marga Banurea disambut dengan tari-tarian kehormatan dari para Boru dan Bere yang ikut hadir dalam pesta adat ini. Sesajian seperti air, jeruk purut, beras, sirih, dan lainnya disiapkan di lokasi ritual mendeger uruk. Dengan membacakan doa-doa kepada Tuhan dan leluhur, pemimpin adat melakukan ritual dengan diikuti para peserta dari perwakilan lebuh atau kampung dan para anak rantau. Suasana ritual semakin hikmat setelah hujan yang diharapkan sebagai berkah ritual turun di lokasi acara ritual sebagai wujud diterimanya doa dan permohonan mereka dari Tuhan dan para leluhur mereka. Kegiatan ritual mendeger uruk ini dilanjutkan dengan pemotongan kerbau dan menebarkan gabah padi yang diakhiri dengan pengutipan gabah padi yang diyakini dapat mendapat rezeki. Menurut salah satu tokoh adat Marga Banurea, kegiatan ritual mendeger uruk dilakukan sebagai wujud cinta mereka kepada leluhur sehingga nantinya melalui Tuhan apa yang diminta dan dicita-citakan dapat segera terwujud melalui doa yang dilakukan dalam ritual tersebut. Mendeger uruk itu merupakan suatu adat budaya Pakpak yang terbesar, kerja baik, di mana kita memohon doa restu daripada nenek moyang kita yang terdahulu, sehingga kita mohonkan melalui doa dan harapan kita bahwasanya roh daripada nenek moyang kita melalui Tuhan, apa yang kita minta supaya diberikan oleh Tuhan. Jadi dalam ini kita ketemu dengan saudara kita, memohon maaf sehingga apa yang cita-cita ke depan Duma, makmur, itu yang kita harapkan dari mendeger uruk ini. Setelah terselenggaranya ritual ini apa harapan kita nanti? Setelah acara ritual ini kami harapkan bahwasanya yang kita sampaikan tadi pagi, yaitu kita memohon doa restu daripada kula-kula, termasuk daripada nenek moyang Sirea dan keturunannya, supaya Marga Banurea bersatu ke depan, sehingga apa yang kita harapkan ke depan bisa tercapai, terkabulkan oleh Tuhan. Sementara itu, salah seorang perwakilan penyelenggara ritual mendeger uruk Marga Banurea berharap agar kegiatan mendeger uruk menjadi ajang silaturahmi dan nantinya bisa menjadi agenda rutin yang diharapkan bisa menjadi daya tarik wisatawan datang ke Pakpak Barat untuk melihat kebudayaan suku Pakpak yang saat ini masih terus dilestarikan. Kita mengharapkan generasi Banurea khususnya dan juga generasi Pakpak umumnya untuk membudayakan mendeger uruk sehingga bisa merupakan daya tarik bagi para wisatawan dari luar untuk datang ke Pakpak Barat yang akan diharapkan nanti juga menjadi multiplier perekonomian yang ada di sini dengan adanya orang berkunjung ke daerah kita ini. Dan selamat kami ucapkan kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk tercapainya kegiatan hari ini, walaupun di tengah cuaca yang agak gerimis, tapi semangat para generasi Banurea kita lihat sangat tinggi untuk tetap mengikuti acara ini sampai pada akhirnya. Terima kasih. Kegiatan ritual ini diakhiri dengan membayar adat dari Marga Banurea dan marga-marga lainnya yang dituakan sebagai wujud penghormatan Marga Banurea kepada marga yang dituakan yang turut hadir dalam kegiatan pesta adat tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan tari-tarian khas suku Pakpak di lapangan Kasea Banurea. Selanjutnya, mendeger uruk ini dilanjutkan dengan kegiatan pelantikan pengurus Sulang Silima Marga Banurea. Suksesnya kegiatan ini menurut pihak panitia berkat adanya dukungan dari berbagai pihak. Baik, terima kasih. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih buat semua pihak atas terlaksananya acara ini berjalan sukses.
dengan Sibelte, Banurea, Beru, Buburena, juga dari Kula-Kula, marga Pokan, dan juga dari seluruh marga Banurea yang di perantauan, juga saudara kami Manik, Tendang, Gajah Berasa Beringin, dan juga kepada pemerintah, DPRD, dan juga semua yang berkumpul pada hari ini. Sementara itu, menurut tokoh masyarakat Pak-Pak Barat, Bayar Manik, diharapkan kegiatan budaya ini bisa menjadi agenda rutin bagi suku marga di Kabupaten Pak-Pak Barat, mengingat suku Pak-Pak cukup menjunjung tinggi adat peninggalan leluhur. Saya berterima kasih dengan adanya Mendegar Uruk marga Banurea. Ketepatan beberapa tahun yang lalu marga Manik sudah lebih duluan Mendegar Uruk diadakan di Kecupak. Jadi ini adalah suatu peringatan juga buat saudara-saudara kami yang marga Berasa, Tendang, Beringin, dan Gajah supaya membentuk sulang silima juga dan melakukan Mendegar Uruk. Dari semuanya nanti Mendegar Uruk ini akan kita bentuk juga Mendegar Uruk Empu Bada. Jadi kumpulan dari semuanya marga ini akan melakukan Mendegar Uruk supaya melakukan doa bersama, supaya rezeki dan apapun cita-cita seluruh marga Manik Empu Bada akan tercapai di hari berikutnya. Dari Kabupaten Pak-Pak Barat, Irfan, TV One mengabarkan. Grand final turnamen sepak bola antar kabupaten yang mengelilingi kaldera Danau Toba digelar di Stadion Utama Sidikalang. Turnamen merebutkan piala bergilir Erick Thohir ini dimenangkan klub sepak bola junior dari Humbang Hasundutan sebagai juara pertama, mengalahkan tuan rumah dengan skor 2-1. Beginilah suasana keseruan pertandingan sepak bola Grand Final Turnamen Kaldera Danau Toba yang merebutkan piala bergilir Erick Thohir yang diselenggarakan di Stadion Utama Sidikalang. Pertandingan bergengsi merebutkan juara 1 dan 2 antara klub junior Kabupaten Humbang Hasundutan dan tuan rumah PSSD Kabupaten Dairi. Pertandingan sengit ini terjadi setelah gawang klub PSSD Dairi dijebol pemain junior Humbang Hasundutan 3 menit babak pertama. Selang beberapa menit sebelum turun minum, anak-anak PSSD Dairi berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui tendangan bebas Sanjay. Gol kemenangan junior Humbang Hasundutan terjadi pada akhir babak kedua yang membuat junior Kabupaten Humbang Hasundutan berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Saat Siombing, selaku Ketua Komunitas Herbal Indonesia sebagai perwakilan penyelenggara turnamen sepak bola Kaldera Danau Toba ini, mengharapkan melalui turnamen tersebut dapat melahirkan pemain-pemain bola profesional. Penyelenggaraan ini kami sebagai dari KHI yang mensponsori acara ini sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada panitia dan Pemkab Dairi yang juga mendukung terselenggaranya Geopark Kaldera Toba Cup ini. Semoga ini membuat masyarakat Dairi terhibur dengan acara event ini. Dan ke depan semoga event-event seperti ini bisa berlangsung untuk menjadi sarana untuk menyehatkan masyarakat Dairi dan kawasan Danau Toba. Dalam turnamen tersebut, junior Humbang Hasundutan berhasil menjadi juara umum dan berhasil meraih piala bergilir Erick Thohir. Dari Kabupaten Dairi, Irfan, TV One mengabarkan. Suasana haru mengiringi keberangkatan jemaah calon haji asal Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang hendak menuju asrama haji Embarkasi Medan. Sebanyak 83 jemaah diberangkatkan oleh Bupati Tapanuli Selatan, Doli Putra Perlindungan Pasaribu. Sebanyak 83 jemaah calon haji pada Minggu malam 19 Juni 2022 diberangkatkan dari Masjid Syahrun Nur, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menuju asrama haji Medan. Nantinya jemaah calon haji dari Tapanuli Selatan tersebut akan tergabung dalam kloter 10. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan Bu. Pelan-pelan Bu, licin. Suasana haru dan isak tangis mewarnai keberangkatan jemaah calon haji asal Tapanuli Selatan ini. Mereka hanya bisa melambaikan tangan kepada keluarga dari dalam bus.
Bu. 83 jemaah calon haji diberangkatkan dengan menggunakan 4 bus. Dengan pengawalan dari Polres Tapanuli Selatan bersama Dinas Perhubungan menuju Asrama Haji Medan. Jemaah calon haji Tapanuli Selatan akan masuk asrama haji pada Senin 20 Juni dan bertolak menuju Tanah Suci Mekah pada 21 Juni melalui Bandara Kuala Namu. Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Parindungan Pasaribu mengatakan bahwa jemaah calon haji termuda asal Tapanuli Selatan berusia 18 tahun dan jemaah calon haji tertua berusia 64 tahun. Adalah memberangkatkan jamaah haji asal Tapsel kloter 10 atau masuk kloter terakhir dari Sumatera Utara. Kita nantinya akan bergabung dengan kloter kabupaten kota lain yaitu Medan, Padang Lawas Utara dan Tapanuli Selatan sendiri. Ada berapa jamaah haji secara keseluruhan? Jamaah haji kita yang berangkat hari ini kita berangkatkan ada 83 orang jamaah haji. Usia termuda tadi disebutkan 18 tahun lebih 6 bulan sedikit. Yang tertuanya 64 tahun 11 bulan lebih. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Semaradana LH mengatakan untuk memastikan kenyamanan dalam perjalanan menuju Asrama Haji Medan, personel Satlantas Polres Tapanuli Selatan melakukan pengawalan 4 bus calon jemaah haji yang berangkat menuju Asrama Haji Medan. Tentunya untuk pengamanan jamaah haji, tadi sama-sama kita lihat mulai dari pemberangkatan ini sampai ke tujuan yaitu di kota Medan. Setelah jamaah haji turun diterima di asrama haji, kembali lagi bersama dengan bis dari Pemkab sampai lagi ke Tapanuli Selatan. Saya kira itu untuk pengamanan dan pengawalan jamaah haji dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dede Hirianto, TV One mengabarkan. Ribuan masyarakat Lampung Utara bersama para pejabat turun ke jalan mengikuti jalan sehat hingga mengitari jalan perkotaan di Kota Bumi, Lampung Utara. Event tersebut merupakan puncak hari ulang tahun Kabupaten Lampung Utara ke-76. Puncak hari ulang tahun Kabupaten Lampung Utara ke-76 dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Dalam perayaan HUT ini, ribuan masyarakat bersama para pejabat turun ke jalan mengikuti jalan sehat hingga memutari jalan perkotaan di Kota Bumi, Lampung Utara. Perayaan HUT ke-76 ini dibuka langsung Bupati Budi Utomo bersama Wakil Bupati Lampung Utara, Ardian Saputra, dan Ketua DPRD setempat, Romli. Dalam perayaan HUT ini, Forkopimda Lampung Utara melepas puluhan peserta sepeda santai terlebih dahulu dari pintu gerbang kantor pemerintah daerah pada Jumat 17 Juni lalu. Sepeda santai ini dipimpin rombongan Forkopimda yakni Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail dan Dim 0412 Letkol Infantri Andi Sultan, Sekretaris Daerah Lekok dan para kepala dinas bersama masyarakat. Mereka mengayuh sepedanya dengan santai memutari jalan perkotaan sambil menghirup udara pagi yang segar. Usai melepas para peserta sepeda santai, kemudian langsung diikuti dengan jalan sehat bersama para peserta dari segala kalangan. Istri Bupati Lampung Utara, Nur Endah Sulastri bersama istri Wakil Bupati, Devriana, dan para istri pejabat dan emak-emak warga Lampung Utara bersenda gurau dan berjalan dengan santai dari kantor Pemda, memutari perkotaan. Ribuan kupon undian jalan sehat dibagi oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Utara. Emak-emak dan para anak-anak yang ikut dalam memeriahkan ulang tahun tersebut sangat antusias hingga berebut dan mengakibatkan petugas kewalahan mengatur pembagian kupon undian untuk warga. Usai melaksanakan sepeda santai dan jalan sehat, para peserta langsung melanjutkan kegiatan senam sehat bersama. Pertunjukan tarian profesional pun ditampilkan di hadapan Bupati Budi Utomo serta tamu undangan yang hadir. Usai melakukan berbagai rangkaian kegiatan, puncak ulang tahun ke-76 Lampung Utara yang jatuh pada 15 Juni tersebut, Bupati Lampung Utara Budi Utomo langsung memotong tumpeng yang diberikan pertama kali kepada Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail dan Dandim 0412 Letkol Infantri Andi Sultan.
Acara dilanjutkan dengan pelepasan 4 banner berhadiah Rp500.000 per ikat, pembagian door prize dengan berbagai macam hadiah, dengan hadiah utamanya adalah 1 unit sepeda motor. Hadiah spesial sepeda motor pun berhasil didapatkan oleh Eka, pegawai dari Dinas Pertanian. Dalam sambutannya, Bupati Lampung Utara Budi Utomo mengatakan, jalan sehat, sepeda santai dan senam massal merupakan simbol perekat kebersamaan dan masyarakat dapat terdorong menjalankan hidup sehat. Kita tentu tidak boleh terlena karena ancaman COVID-19 masih ada dan pemerintah belum menyatakan perubahan status dari pandemi ke endemi. Karena itu, maka saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan, meningkatkan imun tubuh agar tidak mudah terserang virus dan penyakit. Bagi yang belum divaksin agar segera ikut vaksinasi, dan bagi yang telah pernah divaksin namun belum sampai ke tahap vaksin booster, maka segera ke puskesmas terdekat untuk melakukan vaksinasi booster. Semua itu perlu dilakukan agar wabah virus corona ini dapat benar-benar tuntas dan tidak tersisa. Saudara-saudara serta hadirin yang berbahagia, kita semua tentu juga patut bersyukur karena meskipun Lampung Utara penduduknya heterogen, masyarakatnya berasal dari berbagai suku, serta memiliki keragaman bahasa, agama dan istiadat dan budaya. Namun berkat kerjasama yang sinergi di antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak, serta atas upaya kita bersama dari segenap elemen masyarakat yang telah bahu-membahu dan bersinergi dalam menciptakan masyarakat yang rukun dan damai. Kondisi Kabupaten Lampung Utara senantiasa dalam keadaan aman, tentram, dan kondusif. Jalan sehat, sepeda santai, dan senam massal yang kita laksanakan bersama ini juga merupakan simbol perekat semangat kebersamaan dan meneruskan perjuangan bangsa. Selain itu, melalui acara jalan sehat seperti ini, masyarakat dapat terdorong agar senantiasa menerapkan pola hidup sehat. Saudara-saudara serta hadirin yang saya berbahagia, kesehatan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ternilai harganya dan tidak dapat diukur dengan materi atau apapun. Karena apabila kesehatan kita terganggu, maka kemampuan bergerak, bekerja dan berpikir dalam diri kita akan berkurang atau bahkan hilang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mensyukuri nikmat kesehatan yang kita miliki ini dengan terus berupaya menjaga dan memelihara jiwa raga agar tetap bugar. Insya Allah, dengan jiwa raga kita yang sehat, maka tugas dan pekerjaan kita akan dapat kita laksanakan dengan baik. Sehingga dalam aktivitas pembangunan perekonomian akan berjalan dengan lancar. Bupati Lampung Utara berharap di ulang tahun ke-76, masyarakat dapat semakin baik, maju, karena pandemi sudah mulai reda sehingga interaksi masyarakat dapat terjalin seperti semula dan perekonomian bisa berjalan lebih baik lagi. Dari Lampung Utara, Lampung Pujiansyah TV mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan meresmikan transaksi digital di tengah kota Kayu Agung. Transaksi ini akan mempermudah warga dalam berbelanja di pasar yang hanya dengan menggunakan uang elektronik Bank Sumsel Bubble. Dengan dilakukannya launching transaksi digital oleh pemerintah Kabupaten Oki yang bertempat di pasar tradisional tepatnya di tengah kota Kayu Agung, kini para pembeli yang akan ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari tak perlu lagi membawa uang tunai. Masyarakat cukup membawa uang elektronik Bank Sumsel Bubble. Selain mudah membawanya, cara ini juga dinilai memberikan kenyamanan dan efektif mencegah tindak pelaku kejahatan. Transaksi dengan cara digital ini sudah diberlakukan di wilayah pasar-pasar tradisional dan akan diperluas di pasar-pasar kecamatan di wilayah Oki. Ya, dan ini tergantung di kita nanti untuk Dinas Pasar dan Perdagangan ini untuk mensosialisasikan terus. Tapi kalau mereka sudah melaksanakan, terasa mereka lebih cepat, lebih nyaman. Nah itu, maka ini akan lebih menyebar penggunaan. Ya, tutorialnya ini kan sudah disampaikan, sudah ini kita lakukan diberikan ininya kan simulasinya itu nanti. Nah, nanti kegiatan-kegiatan seperti itu, tutorialnya itu akan diperluas. Tidak hanya di sini, tapi di pasar-pasar yang lain, petugas nantinya ini Bank Sumsel Bubble nanti akan memberikan tutorial tata caranya ini. Jadi launching hari ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Sumsel Bubble Cabang Kayu Agung bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Oki. Yang kita launching yaitu digitalisasi retribusi di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Oki.
Kebijakan ini dilakukan untuk kebaikan pembeli maupun pedagang. Pedagang tak perlu lagi membawa uang tunai, cukup melalui kris atau BSB Cash. Pedagang juga lebih aman karena semua transaksi tercatat dengan baik. Dengan dukungan infrastruktur digital akan mengubah kebiasaan-kebiasaan bertransaksi secara tunai. Tak hanya itu, pembayaran pajak daerah PBB, retribusi perizinan, retribusi uji kendaraan bermotor, serta belanja pemerintah sudah menerapkan transaksi digital. Dari Oki, Sumatera Selatan, Erda Suhaimi, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.